Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Kali ini kita akan kupas tuntas soal P3K. Mari kita tes kemampuan 4 bidang untuk persiapan menghadapi ujian P3K. Pada tahap kedua ini, yaitu yang kita bahas mengenai tentang bidang teknis, berjumlah 5 soal, bidang manajerial 5 soal, bidang sosiokultural 5 soal, dan bidang wawancara 4 soal, yang berjumlah 19 soal. Mari Bapak Ibu kita tes kemampuan kita masing-masing dalam 4 bidang ini untuk persiapan kita menghadapi ujian P3K. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan komen. Dengan senang hati Bapak Ibu berkomentar di kolom komentar untuk berkembangnya channel ini. Baik, langsung saja kita mulai soal 1. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan terbaik atau dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik, E. Kontekstual. Baik, kita bahas di sini untuk soal nomor 1 ya. Kegiatan Pak Ali di sini adalah kata kuncinya yaitu mengumpulkan data, yaitu dengan berbagai teknik berupa mengasosiasi, menganalisis, dan mengolah data sampai kesimpulan. Maka langkah Pak Ali merupakan, kita lihat pembahasan untuk soal nomor 1. Saintifik, kegiatannya atau langkah-langkahnya yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Maka jawabannya tepat untuk soal nomor 1 ini adalah B. Saintifik. Kita lanjut nomor 2. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntunan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Kata kunci di sini adalah kemampuan ya, dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kita lihat pembahasan bahwa menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah B. Menyeluruh. 3. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Kata kunci di sini adalah untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes yang mudah dipahami oleh peserta didik. Kata kunci seperti itu. Oke. Bahwa media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pembelajaran atau pemberian informasi. Maka dari opsi pilihan tersebut, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam pembelajaran. Maka jawabannya adalah D. 4. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah
A. Diajak ke perpustakaan rutin untuk membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah dan drama. Di sini untuk membangkitkan rasa ingin tahu kepada peserta didik yang lebih efektif adalah, perhatikan, untuk membangkitkan rasa ingin tahu, salah satunya adalah melatih berpikir terbuka dalam belajar, melatih ketelitian, membangkitkan bertanya, menghindari pembelajaran membosankan, belajar meneliti atau eksperimen. Maka jawaban yang tepat di sini adalah B. Diajak ke labor sains dan mencari literatur tentang sains. 5. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portfolio, B. Scientific, C. Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching and Learning. Kata kunci di sini adalah kegiatan mengawali pembelajaran, menyampaikan suatu permasalahan. Perhatikan, Discovery Learning ini kegiatannya, langkah-langkahnya memberikan rangsangan, yaitu pernyataan atau identifikasi masalah, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Maka jawaban yang tepat di sini adalah C. Discovery Learning. 6. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menepati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Motivating. Kata kuncinya adalah the right man or the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan. Perhatikan, the right man on the right place merupakan salah satu kebaikan dari organisasi garis dan tetap pada organisasi fungsional. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 6 ini adalah organisasi. C. 7. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, E. Personal. Perhatikan pembahasan. Tipe pemimpin otoriter umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan. Akan didominasi oleh pihak tertentu. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 7 ini adalah B. Otoriter. 8. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organizing, dan evaluasi, B. Formal, informal, dan teknis, C. Konseptual, formal, dan teknis, D. Formal, teknis, dan manajerial, E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Perhatikan, menurut Robert Elkett, seorang manajer yang sukses wajib memiliki 3 keterampilan manajemen dasar, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau disebut dengan kemanusiaan, dan keterampilan teknis. Maka jawaban yang tepat nomor 8 adalah E. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas,
kewajiban dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat: A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Controlling. Perhatikan, coordinating atau disebut dengan pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percecokan, kekosongan kegiatan. Ini merupakan pencapaian dari tujuan organisasi. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah koordinatif. A. 10. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut, B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut, E. Hal semacam itu memang sudah terjadi menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan Anda. Maka jawaban yang tepat adalah mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Berarti C. 11. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Perhatikan, soal di atas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghargai perbedaan. Dengan ikut memakai hijab untuk menghargai budaya daerah tersebut. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah C. 12. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? A. Mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan. B. Menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok, lebih baik berkenalan. E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Perhatikan, soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan dengan perselisihan di sekitar lingkungan Anda. Alangkah baiknya Anda menjadi mediator penyelesaian konflik tersebut dengan mengedukasi kedua kelompok tersebut. Maka jawaban yang tepat nomor 12 adalah E. 13. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak peserta rapat. Saya akan A. Berlapang dada menerima penolakan itu, B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat, C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya, D. Menghargai perbedaan pendapat, E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon Anda saat menerima penolakan. Alangkah baiknya Anda dapat bersikap terbuka dan berlapang dada menerima penolakan dan dapat Anda gunakan sebagai pembelajaran.
Maka jawaban yang tepat untuk nomor 13 ini adalah berlapang dada menerima penolakan itu. Berarti jawabannya adalah A. 14. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka Anda akan A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda tentang kepedulian dan menghargai perbedaan. Dengan menyampaikan pendapat yang ingin Anda utarakan, karena semakin banyak kritik dan saran, akan semakin baik juga untuk hasil rapat. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah A. 15. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum, peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang dapat mengganggu pemerintah dalam memelihara persatuan negara, adalah opini yang menyinggung bertemakan sara. Jawabannya adalah C. 16. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendiri. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. Sebagai seorang guru, tidak hanya sekedar memantau, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajaran. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 16 adalah B. 17. V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya, disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Maka jawaban yang tepat adalah C. 18. Seorang guru yang dianggap kompeten, Anda meminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Sebagai guru yang berkompeten, baiknya Anda dapat berkoordinasi dan bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan. Maka jawaban yang tepat nomor 18 adalah A.
19. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke-120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun pendaftarannya lebih dulu calon siswa lainnya. B. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ingat, pembahasannya, segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Maka jawaban tepat adalah C. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Kita lanjutkan tahap ketiga. Semoga Bapak Ibu lulus dalam ikut seleksi ke-3K di tahun 2021. Sekali lagi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.